Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Mata kuliah kita adalah Seminar Isu Pelayanan Publik, kodenya AN0032. Sebagai pemangku mata kuliah adalah saya sendiri, Isnaini Rodia. Hari ini adalah pekan pertama semester Gasal 2021-2022. Oke, sebagaimana yang Ibu singgung kemarin bahwa diskusi mata kuliah ini tetap ya secara formalnya memang adalah mengkaji isu-isu pelayanan publik ya, akan tetapi dalam prakteknya nanti tidak hanya isu-isu pelayanan publik saja, tapi terkait dengan seminar proposal dari topik atau tema yang sudah kalian pilih dan sudah dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Oke, dan tujuannya adalah outputnya nanti adalah sebagai bentuk proposal seminar yang siap untuk diujikan di seminar proposal penelitian skripsi. Dan karena itu materinya adalah perkuliahan pertama ini nanti Ibu akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana isi dan substansi yang ada di latar belakang masalah. Kemudian Ibu berharap di pekan ketiga sampai seterusnya mahasiswa sudah siap untuk presentasi proposal penelitiannya. Nah, untuk presentasi proposal penelitian, ya kalau pekan ketiga ini sudah ada yang bersedia, Ibu tidak menuntut lebih, ya artinya apa? Menuntut lebih ini dalam bentuk proposal yang sesungguhnya, draft proposalnya bukan, tapi Ibu minta PPT-nya saja untuk kalian presentasikan. Jadi ada LBM, ada perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, teori, alur kerangka konsep, kemudian bab 3 lengkap sampai alur kerangka berpikir penelitian dan tentu saja daftar pustaka. Baru nanti Ibu mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan begitu ya. Nanti secara utuhnya nanti bisa dikumpulkan pada saat UAS. Itu ya, mudah-mudahan kalian nanti bersedia ya, karena satu pertemuan kira-kira ada 3 sampai 4 mahasiswa yang harus presentasi gitu ya. Jumlahnya 34. Oke. Evaluasinya seperti biasanya ada 75 kehadiran, ujian tengah per semester, makalah individu, presentasi, dan ujian akhir semester. Nah, karena makalah individu ini adalah agak berat bobotnya ya, dan juga sekaligus presentasi, maka makalah individu Ibu kasih nilai 20. Oke. PJMK-nya Ibu sendiri, waktunya adalah kita menyesuaikan, ini tadi siang, jam 18 ya, sesuai dengan nanti bagaimana implementasinya, menyesuaikan saja. Dan ketentuan teknisnya juga seperti ini, ya, ada UTS dan ada UAS, tapi kalau UAS nanti tidak perlu UAS, ada UAS, tapi UAS itu diganti dengan tugas individu, yakni proposal penelitian kalian. Nah, bagaimana kalau seandainya di pertengahan kalian sudah ujian proposal, ya berarti nanti ujian proposalnya itu adalah di-compare dengan nilai ujian proposal itu nanti di-compare dan menjadi nilai seminar isu pelayanan publik. Itu yang Ibu bisa sampaikan. Kemudian sudah terlihat di sini? Ya, Bu. Oke. Bentar, kok jadinya gini?
Nah, ini ada judul penelitian, ini skripsinya Mbak Hilmi, inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program kendaraan emas, kendaraan urun rembuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Nah, bagaimana nanti di LBM itu kira-kira substansinya apa saja sih, ya? Oke, kita lihat di latar belakang masalah itu kan ada, ini tadi judulnya kan inovasi pelayanan kendaraan emas. Maka yang harus dijelaskan dulu adalah pelayanan publik secara umum. Coba kalian perhatikan, ya, pelayanan publik secara umum itu seperti apa kondisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu pelayanan publik ini harus berkualitas dan merupakan harapan dari masyarakat. Ya, jadi harus sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau mau pelayanan publik itu dikatakan baik. Namun, ya, coba perhatikan ya, bagaimana polanya. Yang pertama, ya, dijelaskan itu secara normatifnya, secara idealnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25, normatifnya. Kemudian diletakkan kontradiksi berdasarkan kenyataan di lapangan. Dari hasilnya siapa? Laporan Ombudsman. Laporan Ombudsman ini menyatakan ya bahwa memang ada penurunan keluhan masyarakat ya berupa pelaporan pengaduan ditunjukkan dengan datanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kualitas yang ada dalam pelayanan publik memang mengalami penurunan secara pelaporan. Kemudian datanya sudah ada. Nah, penurunan ini dikarenakan adanya kepatuhan dari masyarakat ya untuk ya memenuhi anjuran pemerintah dalam mengurus surat-surat atau mengurus surat atau semacam pelayanan publik ya, segala macam pelayanan publik. Nah, kemudian penurunan ini dikarenakan adanya kepatuhan dari instansi pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan laporan pengaduan dari masyarakat tersebut dan ditujukan kepada berbagai instansi. Dari berbagai instansi yang ada, sebagaimana gambar berikut ya, ini adalah pelaporan-pelaporan dari segala macam berbagai pelayanan publik. Namun ironisnya, ya, instansi pelapor yang tertinggi itu ada di pemerintahan daerah. Ya. Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa instansi pemerintahan daerah masih menempati peringkat pertama dalam hal
instansi yang terlapor. Ya. Kemudian yang kedua, instansi kepolisian. Tingginya keluhan pada pemerintahan daerah ini mengindikasikan bahwa masih buruknya pelayanan pemerintahan yang ada di daerah. Meskipun tadi secara pengaduan itu menurun, akan tetapi secara instansi terlapor, pemerintahan daerah ini masih menduduki peringkat pertama. Nyaris kira-kira ini 60% ya dari instansi-instansi lainnya. Nah, ini belum masuk pada pelayanan tertentu yang spesifik yang dijadikan judul pada penelitian ini. Ini masih dalam konteks pelayanan publik secara umum. Salah satu potret pelayanan publik pada pemerintahan daerah pada penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan. Nah, ini sudah masuk pada pelayanan publik yang lebih spesifik yang namanya administrasi kependudukan, ya, yang diambil dalam tema penelitian ini. Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang urgent. Polanya sama dengan yang tadi. Yang pertama, ini ya, saya kembali lagi. Nah, ini menunjukkan baik-baik. Kemudian ada penurunan di sini. Polanya sama persis itu. Setiap bahasan itu polanya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi habis ada ideal, kontra. Ideal lagi, kontra. Ya, kalau ini tadi di slide pertama kan menggambarkan pelayanan publik secara umum. Tapi ada kontradisinya di sini. Nah, ini mulai ada pelayanan yang spesifik yang namanya administrasi kependudukan. Ya, bahwa administrasi kependudukan itu amat urgent posisinya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 3, nah berbunyi bla bla bla. Ini kan normatif sekali nih. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran kependudukan pencatatan sipil. Nah, dinas yang menangani pelayanan administrasi kependudukan ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini sudah mulai mengerucut, di mana dinas inilah yang nanti menjadi lokasi penelitiannya. Proses kegiatan pelayanan kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, ya sudah landing dia, sudah mulai landing di Kabupaten Pasuruan ini, selama ini menerapkan model pelayanan administrasi kependudukan dengan cara konvensional. Ya, dengan pihak pemohon mendatangi langsung, mengikuti prosedur dan langkah-langkah menurut administrasi kependudukan. Namun, ya, ini kontranya, sudah mulai kontra, pada kenyataannya model konvensional ini ternyata masih kerap mendapatkan keluhan dari customer atau pelanggan. Ya. Nah, ini biasanya diperkuat dengan data. Data apa ini? Bisa jadi data keluhan-keluhan dari masyarakat yang sudah terdata di Dinas Dispendukcapil. Kemudian kalau seandainya tidak ada, bagaimana Bu? Kalian bisa observasi awal dengan mewawancarai informan yang kalian temui ketika mengurus pelayanan administrasi kependudukan ini. Atau pihak atau informan yang tahu persis terhadap latar masalah penelitian terkait dengan administrasi kependudukan.
Siapa itu? Adalah birokrat setempat. Kemudian kompleksnya permasalahan administrasi kependudukan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sektor publik. Nah, inovasi sektor publik ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mencerminkan ketersediaan pilihan-pilihan publik dan menciptakan keanekaragaman metode pelayanan. Ini dikutip dari Muluk 2018. Alasan lain yang mengharuskan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi ini, yakni amanah dalam Undang-Undang Nomor Sekian. Normatif sekali ini. Alasan kenapa inovasi itu dibutuhkan, diperlukan. Sebagai jawaban atas permasalahan dari metode atau model pelayanan yang tradisional tadi, sehingga banyaknya keluhan dari customer atau pelanggan atau citizenship warga negara. Nah, selanjutnya setelah inovasi tadi ya, beberapa alasan inovasi tadi, maka yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan inovasi pelayanan ini adalah disebut inovasi kenduran emas. Ya, yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai peluncuran pertama. Dan ternyata apresiasi dari masyarakat semakin meningkat dengan adanya kenduran emas ini, inovasi kenduran emas ini, ya, bahkan sampai meraih penghargaan dari Government Award 2019, ya, yang digelar dari majalah Sindo. Nah, terciptanya inovasi ini bertujuan mempercepat pelayanan yang berkaitan langsung dengan pelayanan 14 OPD. Artinya, ya, beberapa 14 OPD ini memakai inovasi kenduran emas itu secara bersama-sama, dan salah satunya adalah Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Dan 14 urun rembuk atau musyawarah mengenai masukan dari masyarakat ini, maka apa ini ya? Oh, sebagai bentuk inovasinya itu pakai mobil keliling yang melibatkan 14 OPD, ya, dan dilakukan secara bergantian dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain. Kemudian adanya dukungan masyarakat ini ya, ini apresiasi dari data apresiasi dari adanya kenduran emas. Ya. Nah, pada kenyataannya apresiasi ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat ini selama ini belum mempunyai identitas diri atau KTP, hanya sekedar surat keterangan. Jadi meningkatnya apresiasi masyarakat ini, yang pertama menyambut inovasi, mengapresiasi inovasi, di sisi lain ternyata juga ada kontranya, bahwa ternyata masyarakat selama ini tuh belum mempunyai identitas diri. Nah, ini sangat kontra sekali nih. Dan karena itu sangat perlu untuk diteliti dengan adanya data-data yang ada ini. Nah, kemudian antusiasme dari masyarakat ini ya dalam mengurus surat menyurat dengan proses percetakan secara langsung sebagai bentuk inovasi yang mencoba untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui kenduran emas ini ternyata menuai beberapa permasalahan. Nah, dalam perjalanannya setelah inovasi ini dilaksanakan
ternyata ada beberapa permasalahan. Apa itu permasalahannya? Yang pertama adalah bahwa program Kenduran Emas ini belum direplikasi sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan bagi daerah lain. Dan program ini belum diterima pada lapisan masyarakat tertentu, ya, khususnya lapisan masyarakat bawah, karena masyarakat bawah ini ya rata-rata masih gaptek. Ya, inilah gap permasalahan fokus penelitian yang mengangkat permasalahan inovasi pelayanan, di mana salah satu indikator dari inovasi ini adalah replikasi. Produk inovasi itu sudah harus direplikasi. Ini adalah salah satu indikator dari inovasi. Nah, ternyata kenyataannya belum direplikasi oleh daerah lain. Dipertanyakan apakah ini sebuah bentuk inovasi. Logikanya kan seperti itu. Dan yang kedua, indikator yang kedua adalah bahwa produk inovasi itu harus bisa diterima masyarakat secara masif. Secara ideal itu ya teorinya. Namun kenyataannya ternyata masyarakat masih gaptek. Nah, inilah permasalahan inovasinya. Ya. Nah, berapa indikator inovasi itu? Indikator inovasi itu kayaknya ada 5. Ya. Ada replikasi, ada kebaruan, kemudian ada kemudahan, kemudian adanya diterima masyarakat, yang keempat efisiensi, saya lupa yang kelima itu apa ya, lupa saya. Nah, inilah permasalahan, minimal ada 2 permasalahan yang diangkat di latar belakang masalah dari gap permasalahan fokus penelitiannya. Yang ini adalah fokus penelitian adalah yang diangkat terkait dengan konsep inovasi. Sudah beres ini. Nah, skripsi Saudari Cilmi ini tidak hanya mengangkat terkait inovasi, tapi juga implementasi program Kenduran Emasnya. Nah, pada paragraf kedua inilah permasalahan implementasinya. Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah sosialisasi yang kurang optimal, yang mengakibatkan adanya masyarakat tidak mengetahui program Kenduran Emas. Ya, ini adalah salah satu indikator dari implementasi kebijakan itu adalah komunikasi. Aspek dari komunikasi itu adalah sosialisasi, karena itu diangkat di sini gap permasalahannya adalah sosialisasi. Seharusnya kalau implementasi program itu sudah bagus, maka tidak ada kasus terkait dengan sosialisasi yang kurang, dan masyarakat semuanya sudah paham. Ternyata di sini masyarakat kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena sosialisasinya kurang. Ya. Kemudian yang kedua, ini ya, hasil masyarakat beberapa desa tidak hadir dalam pelaksanaan. Terdapat adanya ketidaksesuaian waktu yang seharusnya 7 hari pelayanan, ya tidak langsung jadi, bahkan menjadi 14 hari. Artinya apa ini? Artinya bahwa implementasi secara sarana prasarana itu belum dilaksanakan dengan bagus. Tidak ada koordinasi, dan salah satu dari indikator implementasi juga, ini salah 2 ya, berarti yang pertama tadi komunikasi, ini sarana prasarana atau koordinasinya kurang. Terbukti bahwa seharusnya 7 hari ternyata sampai 14 hari. Ya. Sarana prasarana lain yang menjadi hambatan permasalahan dalam implementasi ini ternyata jaringan internetnya kurang bagus. Ya. Inilah beberapa permasalahan yang diangkat
dari skripsi yang berjudul Inovasi Pelayanan Kenduren Emas di Kabupaten Pasuruan. Dari permasalahan itulah maka berhasil dirumuskan rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana inovasi pelayanan publiknya. Yang kedua, bagaimana implementasinya. Dan yang ketiga ini mengikuti apa kendala dari inovasi ini. Ya. Ini tidak perlu ada permasalahan yang dideskripsikan di latar belakang masalah untuk yang rumusan masalah yang ketiga ini. Jadi kalau nanti kalian mencoba untuk merumuskan masalah berapapun itu, diharuskan dan diwajibkan bahwa gap permasalahan dari fokus penelitian yang ada itu dipaparkan, ya, dijelaskan, dideskripsikan di latar belakang masalah. Ya. Sehingga diturunkan tujuan permasalahannya mengikuti jumlah dari adanya rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, ya jelas tujuan penelitiannya juga 3, karena tujuan penelitian ini mencoba untuk menjawab dari rumusan masalah. Nah, oke, kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis tentu saja memberikan kontribusi pada ilmu administrasi publik khususnya, ya, terkait dengan inovasi dan implementasi. Secara praktis berguna bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Untuk pemerintah sebagai pengembangan, ya, sebagai input dalam membuat pengembangan kebijakan terkait dengan inovasi kenduren emas. Sebagai akademisi menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya pada tema inovasi pelayanan. Bagi masyarakat, diharapkan melalui kajian ini bisa memberikan masukan, kritik, dan saran, dan serta pemahaman pada masyarakat terkait adanya inovasi kenduren emas. Ini yang bisa Ibu sampaikan di latar belakang masalah. Nah, Ibu berharap kalian nanti bisa mempresentasikan, ya, bab 1, bab 2, bab 3. Untuk bab 1-nya seperti ini polanya. Sebetulnya untuk presentasi ketika nanti kalian sempro tidak perlu ada sebanyak ini kata-katanya. Hanya tabel, gambar, ya, kalian paparkan di slide-nya, kemudian kalian nanti yang akan memberikan penjelasan. Sebetulnya seperti itu. Nah, Ibu pengen menunjukkan pada kalian, Ibu ambil yang kalimat yang pokok-pokok saja untuk bisa kalian pelajari polanya untuk membuat latar belakang masalah itu seperti apa sih? Itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, bab 2, bab 3 akan Ibu sampaikan besok.